Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf Suseno dari Telogor Jahat Center, sekaligus ya founder lah dari grup Satu Hari Satu EKG. Ini adalah ruang diskusi EKG dasar untuk teman-teman yang merasa masih dasar, tapi sebenarnya sudah pinter-pinter loh, tapi merasa masih dasar. Teman-teman yang mengikuti ini dari YouTube dan kemudian kepingin masuk ke grup kita bisa di grup Satu Hari Satu EKG, dan di situ ada linknya untuk masuk ke grup. And then continue dulu ya. So kalau ada sesuatu yang kurang pas atau ada pertanyaan atau sesuatu bisa chat langsung ya. Ini silahkan kalau ada yang mau chat langsung. So kita akan mulai dari soal nomor 1 ya. Oke, apakah ini teman-teman semuanya seperti biasa kita memakai sistem 7 langkah ya. Ini kursor saya kelihatan ya, Mbak, teman-teman semua. Jadi ini jelas irama sinus atau bukan? Kita melihat irama sinus atau bukan, kita mencari gelombang P di depan QRS. Kita lihat di sini gelombang P yang jelas ada enggak? Yang jelas banget, yang muncul terus-menerus. Tidak ada ya. Karena kalau misalnya gelombang P yang sinus itu harus munculnya terus-menerus dan bentuknya ya seperti P sinus, di mana P sinus adalah P yang positif di lid 2, negatif di AVF. Di sini kita tidak begitu jelas melihat P yang terus. Ini mungkin pertama kita melihat seperti gelombang P. Tapi ketika lihat di sini itu nggak ada. Di sini kelihatan kayak P, ini kayak P, tapi di sini nggak ada lagi. Nah, ketika tidak konsisten, maka kita harus berpikir ini bukan suatu irama sinus. Yang kedua, kita lihat di sini apa? R ke R-nya teratur nggak ini? Tidak teratur. Tidak teratur. Tapi satu hal adalah QRS-nya lebar. Nah, agak aneh kan? Oke, kira-kira menurut teman-teman apa ini? Saya lihat dari chat, silahkan jawab kalau teman-teman. Irama sinus atau bukan? Bukan sinus. Kalau bukan sinus terus apa ini? Nah, teman-teman yang udah belajar dari list apa EKG kok gampang kan ada beberapa list tuh. Kira-kira apa? Ya, betul. Ini adalah irama, ayo, AF atau VT? AF. Kenapa kok AF? Karena memang ini hanya digambarkan dari EKG 12 lead. EKG lead ya, 1 lead aja ya. Tapi kita lihat ini irregular. Absolutely irregular. Lihat. Absolutely irregular. Panjang, pendek, panjang, agak panjang ini pendek lagi, pendek, lebih pendek lagi, pendek banget, memanjang lagi ya. Jadi ini irregular. Nah, satu. Kalau memang QRS-nya lebar, tapi bisa terjadi, nah, kalau misalnya pasien, bisa enggak AF pada pasien dengan RBBB? Bisa kan? Atau AF dengan pasiennya sudah LBBB? Mungkin juga, ya kan? Jadi ini baseline-nya adalah irama atrial fibrilasi, bukan suatu VT. Kenapa? Karena VT itu relatif reguler. Memang ada VT yang irregular, tetapi itu irregularitasnya sebenarnya sangat minimal gitu. Sebagian besar VT itu relatif reguler. Jadi ini adalah AF dengan suatu konduksi aberran. Konduksi aberrannya bisa aja rate related atrial fibrillation. Jadi ketika dia AF dan rapid, dia jadi QRS-nya lebar. Tapi nanti begitu dia melambat, dia QRS-nya jadi sempit. Itu bisa rate related bundle branch block, gampangnya gitu. Atau rate related aberrant conduction. Nah, atau memang sejak awal beliau ini sudah bundle branch block misalnya. Ya.
atau IVCD, ya bisa juga. Jadi banyak kemungkinan ini. Tapi intinya ini adalah atrial fibrilasi dengan konduksi aberran. Konduksi aberran itu pokoknya intinya bukan melewati jalur yang semestinya, ya. Jadi ini AF, teman-teman, bukan VT, ya. Oke, nomor 2. Teman-teman udah baca kan? Ini irama sinus apa enggak? Kalau menurut teman-teman nomor 2 ini. Oke, so irama sinus atau enggak? Bukan. Terus apa coba menurut teman-teman? Kalau kita mau nyari irama sinus harus ada gelombang P kan yang tampak terus-menerus. Di sini nggak tampak nih. Tapi kita lihat di sini ada ini, P yang inverted di sini di lid 2. Jelas bukan irama sinus. Kita mencari P yang lain tuh agak lamat-lamat ya. Ini mungkin, tapi di sini nggak jelas, di sini nggak jelas, di sini nggak jelas. Apa ini kira-kira teman-teman? Halo? Ada yang mau menebak? Sinus? Bukan. Kalau bukan sinus terus apa? Jadi satu kemungkinan kita lihat di sini rate-nya cepat ya. Di sini kayak ada gelombang sinus di sini. Oke, tapi terbalik. Sementara di lead lain terus terang P-nya tidak begitu jelas. Sayangnya ini hanya 3 lead aja. Ya, kalau kita punya modalitas 12 lead mungkin akan lebih jelas gitu. Jadi menurut saya ini DD-nya adalah antara MAT, multifocal atrial tachycardia, atau atrial fibrillation gitu. Karena kalau kita cari, coba kita cari P-nya itu jelas enggak sih di lead line? Definisi dari multifocal atrial tachycardia adalah ketika kita melihat gelombang P yang jelas dengan rate di atas 100, agak irreguler terus terang, dan gelombang P-nya itu berbeda-beda. Ada 3 gelombang P yang berbeda. Nah, di sini I'm not really sure that mana P-nya. Ini mungkin P, ini nggak begitu jelas ya. Jadi DD-nya antara ini menurut saya, MAT atau suatu atrial fibrilasi. Karena P tidak jelas, RKR tidak teratur. Ya. Tuh. Kalau junctional, biasanya dia ritmenya teratur. Junctional rhythm itu reguler. Nah, ya. Dan kalau cepat, pikirkan antara AF atau multifocal atrial tachycardia. Mungkin kalau kita dapat 12 lead dan kita bisa lihat di lain akan lebih jelas. Ya. Atau kita besarkan, ini kan masih misalnya pembesaran normal, kita besarkan menjadi 2 kali lipat, sehingga gelombang P-nya akan lebih jelas. Oke, nomor 3. Nomor 3 irama sinus atau bukan? Sinus, karena sinus atau bukan? Ayo. Kalau ini lead 2, ini sinus enggak? Sinus? Are you sure sinus? Sinus sama enggak? Sinus tapi. Sinus dengan total AV block. Oke. Kalau kita ngomong aslinya, ini adalah memang benar irama sinus. Karena P-nya kalau ini lead 2, ini P-nya positif di lead 2. Lihat, P-nya positif di lead 2. Tetapi ketika kita masuk ke hubungan antara P sama GRS, PR intervalnya tidak bisa kita tentukan dengan suatu pola. Kita lihat, ini panjang. Habis itu memendek. Kok aneh ya? Ini panjang lagi. Oh, ini mepet lagi di sini. Tuh. Nah, kita kan ketika kita kebingungan mencari PR interval, maka satu hal yang kita pikirkan adalah namanya total AV block. Jadi teman-teman boleh aja langsung menyebut, oh dok ini total AV block dengan apa? Nah, kalau total AV block kan ada 2 kemungkinannya, junctional atau ventricular rhythm. Nah, ini kan QRS-nya sempit atau lebar? Sempit, karena jelas QRS-nya sempit. Jadi ini junctional rhythm. Jadi
Jadi ini bisa aja teman-teman sebut sebagai total AV block dengan junctional escape rhythm, itu bisa. Tapi bisa juga sinus. Sinusnya berapa kali? Misalnya ini 100 kali per menit atau 110 kali per menit. Tapi dengan total AV block, junctional escape rhythm. Kalau yang memakai irama, ngomong dulu ini irama sinusnya itu biasanya pakai buku-buku agak lama. Kalau buku-buku baru kadang udah nyebut ini udah total AV block dengan junctional escape rhythm. Ya. Sama benarnya. Tapi memang rate-nya impuls utamanya si sinus tetap kerja. Cuma yang kerja ke ventricle ya junctional sebenarnya ya. Oke, so berikutnya kalau ini remaja 16 tahun sering pingsan. Apa yang terjadi pada pasien ini? Jelas bukan sinus, apa ini? QRS-nya lebar, enggak. VF? Oke. Oke, ya. Overall semuanya udah benar bahwa ini adalah suatu torsa de Pointes. Kenapa torsa de Pointes? Ya, kita lihat ya. Ini gelombang sinus, kemudian ketika dia masuk ke sini, ini gelombang T-nya di sini nih, ya, belum selesai kemudian dihantam oleh PVC, kemudian melahirkan suatu gelombang yang irregular, relatif lebar dan slightly irregular. Tetapi di sini ada pola di mana dia turun ke bawah, kemudian dia naik ke atas, ini ke bawah lagi, terus lancipnya ke atas, terus ke bawah lagi, ini lancip ke atas. Kayak berpilin. Nah, ini adalah khas untuk suatu torsa de Pointes. Kita lihatin aja ya di sini ya. Ini, aduh, aku ternyata ini belum tak besarin, maaf ya. Ini VT yang monomorfik. Ini VT yang monomorfik. Ya, jelas ini VT yang monomorfik. Kalau ini yang polimorfik. Jadi VT ada dua, yang polimorfik dan yang monomorfik. Ini yang relatif monomorfik. Sebenarnya QRS lebar, teratur, dan tidak berpilin. Ya, gitu. Nah, ini yang disebut sebagai torsa de Pointes, di mana dia ada shifting, nah, dari ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Ya. Ini adalah yang khas disebut torsa de Pointes. Sebenarnya nanti teman-teman yang mungkin masih berpikir ini VF bisa melihat gambar VF lagi, dan pada VF dia tidak ada pola ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, nggak ada. Betul-betul irregular. Ya. Oke. Nah, oke. Nomor 5. Nomor 5 kira-kira sinus apa enggak? 60 tahun, demam, sesak napas. Kira-kira sinus apa enggak? Pertanyaan pertama selalu sinus atau tidak? Sinus. Enggak ada yang jawab SVT ya? Yakin sinus? Yakin SVT, Mas? Oke, very good. Kalau teman-teman lihat di sekilas itu kayak SVT, terutama karena jenengan cuma lihat, teman-teman lihat hanya di lead 2 aja, lihat. Di lead 2. Teman-teman lihat di lead 2. Di sini enggak tampak ada GRS, P yang jelas tidak ada. Tapi sekali lagi kita nggak boleh hanya lihat di lead 2 aja. Kita bisa melihat di lead lain. Misalnya di sini nih. Nah. Di sini adalah irama sinus. Lihat ini. Nah, ini adalah gelombang P. Memang ini sinus takikardi. Ingat, batas takikardi berapa? 220 dikurangi usia. Berarti berapa kalau 60 tahun? Berarti 170 ya. 170. Ini heart rate-nya kurang lebih pada beliau ini sekitar 150 kali per menit. Jadi masih memungkinkan suatu sinus takikardi. Sinus takikardi dengan apa? Lain-lain kan pertanyaannya sinus apa enggak, rate-nya 150 kali per menit, aksisnya normal enggak? Satu positif, AVF negatif, duanya negatif. Jadi LAD. Nah, terus PR interval. PR interval it looks normal, QRS lebar di V1, V6 enggak ada. Kemudian langkah ke-6 kita melihat ruang jantung. Ada enggak kelainan ruang jantung? Enggak tampak ya, enggak jelas ya.
Nah, dari apa namanya? Koroner apa yang kita lihat? Ada ST elevasi, T inversi, nggak ada. Nah, betul. Di sini ada gelombang QS di V1, V2. Tapi lihat, V3 juga R-nya kecil, V4 R-nya kecil, V5 R-nya kecil, V6 R-nya kecil. Namanya Pure of Air Wave Progression. Ingat, harusnya R itu kan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Biasanya dia di sini ke atas sama ke bawahnya sama, V3, V4 tuh, antara itu transisinya di situ. Kemudian V5 makin tinggi, V6 makin tinggi kan, biasanya kayak gitu. Nah, ini namanya pure air wave progression di V1 sampai V6 dengan Q wave di V1, V2. Artinya kita makin curiga ini suatu old myocard infarct. Ya, kemungkinan suatu old myocard infarct anterior. Ya, oke. Nomor 6. Gimana kalau pasien ini? Nomor 6. Irama sinus enggak? Ya, ini jelas irama sinus. 1P diikuti oleh 1 GRS. Berapa kali per menit? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 75 kali per menit. Akses normal enggak? 1 positif, AVF positif. So, normal. GRS lebar ada enggak di V1? Enggak ada. V6 juga enggak ada. Hipertrofi? Enggak jelas, enggak ada. Koroner. Koroner ada enggak koroner? ST depresi atau ST elevasi enggak ada. And then, berarti udah dong selesai kita bacanya 7 langkah. Nah, ada sebenarnya langkah ke-8 yang harus lain-lain namanya. Apa? Yang paling penting apa yang langkah ke-8 yang harus teman-teman ingat? Lihat, adalah QT interval. QT interval itu sebenarnya langkah ke-8. Nah, kita lihat di sini, cara paling simpel untuk melihat sekilas QT interval adalah antara Q sampai akhir T, ini harus kurang dari separuhnya R ke R. Ini sampai ini harus kurang dari separuhnya R ke R. Kalau kita lihat dari sini sampai sini, ada enggak separuhnya? Kayaknya separuh lebih ya. Ketika teman-teman nggak yakin ini kok kayaknya nggak separuh kurang deh, separuh lebih deh, maka teman-teman harus lihat dengan detail menghitung QT intervalnya. Kemudian kita mencari QTC namanya, ya. Karena terutama kalau pada terapi pasien-pasien kita terapi COVID dan kita berikan obat-obat antivirus dan lain-lain itu kan sering terjadi pemanjangan dari QT interval. Nah, pasien ini juga sama, ini mual muntah terus. Apa yang sering pada pasien mual muntah? Kelainan elektrolit. Kira-kira apa ini? Curiganya apa kalau mual muntah terus? Mungkin suatu apa? Yang bikin QT intervalnya kayaknya memanjang. Suatu hipokalemia, betul, hipokalemia. Dan kita lihat di sini, ini ada namanya gelombang U. Nah, lihat nih, gelombang U. Dan yang khas banget adalah ketika gelombang U-nya ini lebih tinggi daripada gelombang T, ini di T3. Oh, ini hipokalemi nih, lihat nih gelombang T-nya, U-nya di sini nih. Ini kan P, ini T, ini U. Nah, ini adalah khas suatu hipokalemia. Nah, ini sekilas saja tentang QT interval. Oke, jadi ini untuk teman-teman yang masih sangat awal, jadi QT interval adalah kita hitung dari ini sampai sini. Ya. Kita lihat di sini, QT intervalnya pada pasien ini berapa? Nah, sudah dihitung oleh ini adalah 0,6 second. Padahal heart rate-nya berapa dia? 1, 2, 3, 4 lebih. Jadi sekitar 65 dia menghitung. Nah, pada pasien dengan heart rate 65, nah ini 60 sampai 70, itu harusnya QT intervalnya itu sekian. Jadi ketika dia memanjang banget 0,6 itu nyarinya gimana toh? Nah, lihat nih. Ini kan satu kotak kecil kan 0,04. Ini berarti ada sekitar 15 kotak. Gitu benar toh? 15 kali 4, oh, benar. 15 kotak. Ketika hitung 15 kotak kecil maka terjadi 0,6 detik. Lihat ini. Rate 60 sampai 70 itu rata-rata hanya 0,4 sekian QT interval. Ini bukan ngomong QTC ya, tapi QT interval. Jadi kalau udah ini kan lihat, ini udah jelas di atas 2 kalinya R ke R kan, berarti ini memanjang. Nah, kemudian
pakai metode QTC, memakai beberapa metode bisa. Ini misalnya yang dari Bazet. Cuma yo ngitung koyo ngene yo kangelan yo. Nah, teman-teman ada suatu kalian punya di handphone tuh ada QXMD, ada apa macam-macam, itu bisa menghitung QTC namanya. Ketika QTC itu di atas rata-rata bilang buku 450 ya, itu sudah mulai memanjang. Ketika di atas 500 maka harus hati-hati, dia bisa terjadi suatu aritmia yang maligna ya. Jadi kalau 450 itu udah mulai memanjang tuh, hati-hati ya. Nah, beberapa penyebab dari QTC, long QT adalah salah satunya hipokalsium, hipomagnesim. Dan tadi kalau dihubungkan dengan tadi, dia mual muntah, kemungkinan suatu hipokalemia. Oke, sekarang nomor 7. Apakah nomor 7 ini, teman-teman, irama sinus apa enggak? Sinus, very good. Jelas kalau ini kita melihat iramanya adalah irama sinus. Karena ada hubungan antara P dengan GRS. P, GRS. P, GRS. Walaupun kita lihat, loh, ada apa toh ini toh. Nah, kalau teman-teman yang udah advance banget udah tahu ini something gitu ya. Tapi kalau yang enggak ya pokoknya irama sinus, rate-nya berapa? Kalau irregular caranya gimana? Caranya ya, cari R ke R yang panjang dalam 6 kotak kalikan 10 kan? 10 apa 10 bener kan? 6 detik kan bener kalikan 10. Itu paling gampang rate-nya untuk ngitung rate. Aksis, 1 positif, AVF negatif, 2-nya negatif, berarti LAD. Ya, dan R-nya itu kecil-kecil di sini. Nah, teman-teman kalau belajar lebih lanjut, ini bisa disebut sebagai left anterior vascular block. Terus, habis itu PR interval. Nah, ketika kita masuk PR interval, kita lihat ini ada hubungan. Ini ada hubungan tiba-tiba ada P yang tidak diikuti oleh GRS. Betul. Benar, ini adalah suatu AV block derajat 2, Mobitz tipe 2. Kalau Mobitz tipe 1, PR intervalnya makin memanjang. Baru kemudian ada drop bit. Nah, terus apa lagi? Setelah APR interval. GRS lebar, ada nggak di V1? Nggak ada. Di V6, ada nggak GRS lebar? Nggak ada. Ya. Terus hipertrofi. Nah, gimana dengan hipertrofi? Ada hipertrofi nggak? Lihat di lead 2, P-nya nggak jelas, ada V1 juga nggak apa-apa. Oke, so nggak ada. Koroner ada nggak? Koroner kayaknya nggak begitu jelas ya. Kalau LVH, nah ini yang agak aneh itu adalah kalau LVH lihat V6-nya kayak gini, tapi AVL-nya kayak gini. Tidak cocok untuk merupakan suatu koroner. I don't know. Persisten S, kalau hipertrofi ventrikel kanan, nggak ada ya. Aksesnya malah LAD, bukan RAD. So, mungkin ini miopati, bisa aja. Kardiomiopati, bisa aja. Iskemia, bisa juga. Ya, banyak faktor. Nah. Oke, so ini intinya adalah AV block yang saya ingin sampaikan teman-teman adalah AV block derajat 2 Mobitz tipe 2. Berikutnya nomor 8, kurang 3 lagi. Irama sinus apa enggak ini? Kira-kira kalau teman. Sinus apa enggak? Teman-teman lihat gelombang P yang manis yang diikuti oleh GRS? Tidak. So, bukan sinus. Kalau bukan sinus apa kira-kira? AF, SVT, VT, SVT, VT. Oke, SVT, VT, SVT, VT. Ya. Oke, pertanyaan saya simpel. Menurut teman-teman, ini GRS-nya lebar atau sempit? GRS-nya lebar atau sempit? Kalau menurut saya, ini relatif lebar. Memang kalau kita hanya melihat di sini, di lead AVF itu kayak sempit-sempit aja. Tapi lihat, di V1, V2, itu GRS-nya lebar. Ini lebar. Ini lebar. Ini lebar. Ya. Jadi, ini juga lebar loh, lihat ini. Lebar. 3 kotak kan?
3 kotak kan udah lebar namanya. Nah, lihat ini. GRS ada berapa? Ini malah 3 kotak lebih. Jadi ini lebar. Jadi kalau ada gampangannya beberapa lead, sini kelihatan sempit, yang lebar kita anggap yang lebar dulu, yang kita hitung adalah GRS yang lebar ini, bukan GRS yang kelihatan sempit di sini. Ya, tapi yang lebar di sini. Jadi ini lebih mengarah ke suatu ventricle tachycardy. Atau mau lebih lebar, wide GRS tachycardy. Yakin VT apa enggak? Itu pertanyaan. Kalau saya untuk teman-teman udah 80% wide GRS tachycardy kan VT. Daripada salah, kalau memang tidak yakin suatu SVT aberran, ya treat SVT aja, ya, diterapi sebagai ventricle tachycardy. Nah, Mas Yul bilang ada AV disosiasi di lead 2. Betul. Yang khas, ada salah satu ciri khas VT adalah ada AV disosiasi. Nah, kita lihat di sini, kalau tidak salah. Nah, ini saya mau menunjukkan. Jadi ciri khas VT yang paling khas adalah ada AV disosiasi. AV disosiasi itu apa? Disosiasi itu apa toh? Intinya GRS-nya jalan sendiri, si P jalan sendiri. Nah, misalnya kadang-kadang kita bisa melihat P-nya itu di sini, misalnya ini contoh ya, ini yang memang gambar ini kadang-kadang lebih jelas daripada asli nih. Di sini di depan GRS, tapi kadang-kadang satu hal kalau kita melihat gelombang T yang bentuknya aneh, nah ini yang T yang biasa kayak gini nih. Ini yang T yang normal. Kok ada T tapi kok jendul sidik? Oh, itu berarti T yang ada gelombang P-nya. Jadi ini adalah AV disosiasi. Kalau lihat P-nya di sini, jalan sendiri. Ini di sini ada jendulnya sedikit, di sini adalah gelombang P. Jadi si gelombang P ini kan jalan. Tapi di sini tidak kelihatan. Di sini tidak kelihatan. Di sini kelihatan lagi di sini. Karena harusnya gelombang T yang normal tuh mulus kayak gini. Nggak ada tek-tek jendol sedikit. Sorry. Nah, ini. Jendol sedikit. Ini kan bendol sedikit. Ini bendol sedikit ya. Ini adalah ciri khas banget suatu AV disosiasi. Ini kan gambar. Gimana dengan realnya? Itu yang kadang-kadang susah. Tapi kita lihat di sini, nah ini di lead 2 atau di lead 3, kalau di lead 3 kelihatan ini. Ini adalah P. Nah ini tidak kelihatan di sini. P lagi di sini. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Jadi si P jalan sendiri-sendiri, GRS-nya jalan sendiri, dan antara GRS sama P-nya tidak ada hubungan. Ya, ini coba kelihatan. Ini P-nya di sini. Nah, ini kan kalau kita tarik, sama. Ini di sini, di bawah. Ya. Ini lihat. Ini, nah ini di sini. Ya. Di sini nggak ada lagi, nggak terlalu jelas. Jadi ini adalah AV disosiasi. Itu khas untuk VT. Ditambah kalau kita menemukan yang lain, yaitu ada fusion dan capture beat. Jadi kalau fusion beat, ya, itu adalah gabungan antara, ini lihat. Kalau di sini itu kelihatan hampir sama ya fusion beat. Tapi kalau lihat. Di sini, ini kan lebar, ini yang nggak kelihatan sempit. Jadi dia gabungan antara dari sinus, ada impuls dari sinus, tapi gabung sama PVC-nya. Fusion. Kalau capture berarti betul-betul dari sinus, masih dari sinus. QRS-nya sangat-sangat sempit. QRS-nya normal, itu berarti capture beat. Nah ini adalah contoh suatu ventricle tachycardy. Oke, so nomor 9. Apa ini? Nomor 9, irama sinus. Bentar. Oke, maaf keluar sebentar ya. Oke, irama sinus. Sinus enggak? Sinus.
P, P, P. Tapi satu hal, nah ini bisa memicu perdebatan ini. Irama sinus, irama sinus. Tapi kenapa ya dok, kok P-nya berubah-ubah? Lihat ini. Sinus, 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 P-nya berubah. Sinus, P-nya berubah. Sinus, P-nya berubah. Sinus, sinus. Nah, MAT, sinus, tapi, yang jelas sinus tapi. Nah, kalau MAT itu harus takikardi, ya, harus takikardi, berarti rate di atas 100. Ini kan rate-nya normal, ya kan? Berarti apa? Nah, kemungkinan bisa dua, yaitu sinus dengan multiple PAC, jadi ini PAC, ini PAC, ini PAC, ya, dan PVC. Nah, ini PVC, garis lebar, PVC. Itu satu. Tapi ada juga yang menyebut ini sebagai, ya istilahnya namanya wandering atrial pacemaker. Wandering atrial pacemaker. Saya itu cenderung meyakini bahwa sebenarnya kalau wandering atrial pacemaker itu rate-nya harusnya relatif reguler. Kalau toh ada irregularity itu sedikit banget. Tapi ada beberapa buku yang membuat bahwa wandering atrial pacemaker itu bisa aja irregular. So, saya masih, ya kita sebut aja yang atas, multiple PAC, occasional PVC. Jadi intinya sebenarnya adalah fokusnya itu berpindah-pindah di sekitar atrium. Jadi tidak selalu ada di tempat di sinus, tapi ada beberapa di tempat lain. Tapi rate-nya tidak di atas 100. Kalau di atas 100, betul, disebut sebagai apa namanya? MAT. Ya. Nah, ini ada wandering atrial pacemaker. Jadi ini relatif normal. Ya. Lihat ini. Nah, ini. Tak, kecil, ganti. Nah, ketika ada 3 bentuk gelombang P, ini agak kecil, ini balik, nah, ini udah jelas disebut sebagai wandering atrial pacemaker. Tapi lihat, rate-nya relatif reguler. Ya. Shifting of the pacemaker side antara sinus node dan ectopic atrial location. Ya. Kalau tadi irregularitasnya terlalu banyak, jadi saya lebih cenderung ke arah suatu prematur atrial contraction. Tapi Dokter Amal Matu yang jadi sumber buku saya bilang ini sebagai wandering atrial pacemaker. So ya tergantung buku yang mana yang kita pakai lah ya. Oke. Oke, so nomor 10 alhamdulillah. Oke, irama sinus apa enggak ini? Sinus. Ada gelombang P, dikutele QRS, P, QRS. Berapa kali per menit rate-nya? Takikardi ya, kira-kira 120 lah kali per menit. Akses normal enggak? 1 positif, AVF positif. PR interval normal enggak? PR interval relatif normal. QRS lebar di V1 enggak ada, di V6 enggak ada ya. So enggak ada bundle branch block. Sekarang masuk ke hipertrofi. Hipertrofi di atrium, kita lihat di lead 2 kan. Nah, ini ada P pulmonal di sini. Tapi kita lihat di V1 juga ada defleksi ke bawah. Betul. Ini sebenarnya Mas Adil, ini benar biatrial enlargement. Ya. Jadi atrium kanan, atrium kiri. Oke. Terus ada apa lagi? Koroner ada nggak? Kita lihat ya, T inversinya dalam-dalam banget. Dari sini sampai sini. Ya, ini juga ya. Tetap kita sebut sebagai T inversi di hampir semua lead. Nah, cuma pertanyaannya ini koroner apa enggak? Nah, dengan pasien kesadaran menurun, maka satu hal yang harus kita pikirkan adalah DD-nya adalah suatu cerebral T-wave. Jadi, jika ada pasien dengan intracerebral hemorrhage, maka bisa terjadi suatu T inversi yang dalam-dalam.
Tetap ada kemungkinan koroner ya, bisa aja. Nah, tapi yang paling sering kalau kayak gini namanya cerebral T-wave. Jadi curiganya karena intrakranial hemorrhage. Ya, oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan, kalau bisa tak jawab, tak jawab. Kalau nggak ada, ya alhamdulillah. Halo? Ada pertanyaan? Nggak ada? Menanyakan bagaimana membedakan SVT dengan sinus takikardi. Yang jelas ketika sinus takikardi, gelombang P-nya berhubungan dengan GRS-nya. Kita yakin bahwa gelombang P-nya itu berhubungan dengan GRS-nya. Itu satu. Kemudian kalau sinus takikardi harus ada sebab. Harus ada sebab di mana kita memikirkan kenapa kok pasien ini sinus takikardi. Misalnya pasien yang tadi ya, pasien yang tadi kita lihat kan dia apa coba? Apa jadinya? Pasien yang tadi dia dengan demam, ya kan? Pasien yang tadi dengan demam, sesak napas, ya wajar dong dia jadi takikardi. Tapi kalau misalnya dia nggak ada apa-apa, tiba-tiba cepat banget 150, so kemungkinan itu bisa suatu SVT. Ini salah satu sih, ya. Jadi pada sinus takikardi harus ada hubungan antara P dengan GRS. Bedanya atrial wandering pacemaker dengan atrial takikardi. Jadi ketika wandering atrial pacemaker itu rate-nya lambat, Mas. Ya, rate-nya lambat di bawah 100, bahkan bisa aja sekitar 60, di bawah 60, dengan P yang berbeda-beda dan relatif reguler. Pada atrial takikardi ya takikardi di atas 100. P-nya sama terus. Kalau tadi kan wandering kan P-nya berbeda, beda. Ya, saya kira itu dulu. Nanti ya Mas, untuk pertanyaan berikutnya nanti kita bahas deh. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.